Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Kania. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama, pengertian asuransi syariah. Yang kedua, manfaat dari asuransi syariah. Dan yang ketiga, akad-akad terkait asuransi syariah. Yang pertama, pengertian asuransi syariah. Secara istilah, asuransi dalam perkembangannya di Indonesia berasal dari kata Belanda, yaitu asuransi, yang kemudian menjadi kata asuransi dalam bahasa Indonesia. Di sini juga banyak pendapat mengenai pengertian asuransi syariah. Di antara lain, yang pertama, asuransi dapat pula diartikan sebagai suatu persetujuan di mana penanggung meningkatkan diri kepada tertanggung dengan mendapat premi untuk mengganti kerugian atau tidak diperbolehkannya keuntungan yang diharapkan, yang dapat diderita karena peristiwa yang tidak diketahui terlebih dahulu. Yang kedua, secara umum pengertian asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi yang dengan menerima premi berjanji akan membayar sejumlah pertanggungan manakala tertanggung mengalami kerugian, kerusakan atau kehilangan atas barang atau kepentingan yang diasuransikan karena peristiwa tidak pasti dan tanpa kesengajaan didasarkan atas hidup atau matinya seseorang. Yang ketiga, asuransi dalam sudut pandang ekonomi merupakan metode untuk mengurangi resiko dengan jalan memindahkan dan mengombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan. Menurut pandang bisnis, asuransi adalah sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima atau menjual jasa pemindahan resiko dari pihak lain dan memperoleh keuntungan dengan berbagi resiko di antara sejumlah nasabahnya. Poin yang selanjutnya yaitu yang kedua, manfaat asuransi. Asuransi pada dasarnya dapat memberi manfaat bagi para peserta asuransi syariah. Di antara lain, yang pertama, rasa aman dan perlindungan peserta asuransi berhak memperoleh klaim hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Klaim tersebut akan menghindarkan peserta asuransi dari kerugian yang mungkin timbul. Yang kedua, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Semakin besar kemungkinan terjadinya suatu kerugian dan semakin besar kerugian yang mungkin ditimbulkannya, makin besar pula premi pertanggungannya. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam perhitungannya. Yang ketiga, berfungsi sebagai tabungan. Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanat untuk mengelolanya secara syariah. Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri, maka dana yang dimasukkan dapat diambil kembali kecuali sebagian dana kecil yang telah dimatikan untuk tabaru atau dihibahkan. Yang keempat, alat penyebaran risiko. Dalam asuransi syariah, risiko dibagi bersama para peserta sebagai bentuk saling tolong-menolong dan membantu di antara mereka. Dan yang kelima, membantu meningkatkan kegiatan usaha karena perusahaan asuransi akan melakukan investasi suatu dengan syariah atas suatu bidang usaha tertentu. Dan poin yang ketiga yaitu akad-akad yang terkait dalam asuransi syariah. Beberapa akad yang digunakan dalam asuransi syariah diantara lain adalah: yang pertama, akad tabaru digunakan di antara sesama peserta. Setiap peserta memberikan hibah berupa kontribusi atau premi melalui dana tabaru yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Perusahaan asuransi berfungsi sebagai pengelola dana hibah tersebut. Yang kedua, akad tijaroh adalah akad antara peserta secara kolektif atau secara individu dengan perusahaan dengan tujuan komersial. Yang ketiga, akad wakalah bil ujroh digunakan sebagai dasar peserta menyerahkan pengelolaan keuangan kepada perusahaan asuransi, yaitu suatu akad tijaroh yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana terbaru dan dana investasi peserta. Suatu kuasa atau wewenang yang diberikan kepada imbalan berupa ujroh.
Yang keempat, akad mudharabah digunakan dalam pengelolaan investasi, yaitu suatu akad tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi dana tabarru dan dana investasi peserta. Suatu kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil atau nisbah yang besarnya telah disepakati bersama. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan tentang risiko asuransi dan bagaimana cara pengelolaannya, kemudian prinsip-prinsip asuransi syariah, kemudian mekanisme kerja perangsuransian. Yang pertama, risiko dalam industri perangsuransian diartikan sebagai ketidakpastian dari kerugian finansial atau kemungkinan terjadi kerugian. Risiko selalu melibatkan dua istilah, yaitu ketidakpastian dan peluang kerugian finansial. Jenis-jenis risiko yang umum dikenal dalam usaha perangsuransian antara lain yang pertama, risiko murni, yang kedua, risiko investasi, dan yang ketiga, risiko individu. Yang pertama, risiko murni. Risiko murni berarti bahwa ada ketidakpastian terjadinya suatu kerugian, atau dengan kata lain hanya ada peluang merugi dan bukan suatu peluang keuntungan. Risiko murni adalah suatu risiko yang bila terjadi akan memberikan dan apabila tidak terjadi tidak menimbulkan kerugian, akan tetapi juga tidak memberikan keuntungan. Contoh, mobil yang dikendarai mungkin tertabrak. Apabila suatu mobil yang diasuransikan dan kemudian tertabrak, maka bagi pemilik akan mengalami kerugian. Nah, kemudian risiko investasi. Risiko investasi adalah risiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang mengalami kerugian finansial atau peluang memperoleh keuntungan. Perbedaan risiko murni dan risiko investasi adalah dalam risiko murni kerugian terjadi atau tidak akan terjadi sama sekali, sedangkan dalam risiko investasi kemungkinan terjadi kerugian atau keuntungan, misalnya dalam melakukan investasi saham dan bursa efek dan sebagainya. Fluktuasi harga saham akan dapat menyebabkan terjadinya kerugian atau keuntungan. Nah, yang ketiga, risiko individu. Nah, risiko individu dibagi menjadi tiga, yaitu risiko pribadi, risiko harta, dan risiko tanggung gugat. Nah, yang pertama, risiko pribadi. Risiko pribadi adalah risiko yang mempengaruhi kapasitas atau kemampuan seseorang memperoleh keuntungan. Contoh, risiko seseorang yang mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kapasitas seseorang mendapatkan keuntungan. Nah, yang mungkin dapat disebabkan oleh mati muda, uzur, cacat fisik, dan kehilangan pekerjaan. Nah, yang kedua, risiko harta. Nah, risiko harta adalah risiko terjadinya kerugian keuangan apabila kita memiliki suatu benda atau harta, yaitu adanya peluang harta tersebut untuk hilang, dicuri, atau rusak. Hilangnya suatu harta benda berarti suatu kerugian finansial, kehilangan, atau harga dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu. Nah, yang ketiga, risiko tanggung gugat. Risiko tanggung gugat adalah risiko yang mungkin dialami sebagai tanggung jawab akibat merugikan pihak lain. Jika seseorang menanggung kerugian orang lain, maka dia harus membayarnya, sehingga hal ini merupakan kerugian finansial. Kemudian, cara mengelola risiko. Dalam menangani risiko, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, antara lain: 1. Menghindari risiko. Untuk menghindari risiko, jangan melakukan kegiatan apapun yang kemungkinan dapat menimbulkan peluang kerugian. Cara ini tentunya lebih negatif dalam usaha menghindari risiko karena mengurangi semangat orang untuk melakukan atau menjalankan usaha. Contoh, suatu perusahaan konstruksi membatalkan pembangunan gedung di suatu tempat yang rawan gempa karena takut terjadinya gempa. Nah, yang kedua, mengurangi risiko. Mengurangi risiko adalah sedapat mungkin memperkecil kemungkinan terjadinya kerugian. Mengurangi risiko ini dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, mengurangi peluang terjadinya kerugian. Kedua, mengurangi jumlah kerugian yang mungkin terjadi.
Ya, misalnya memasang alarm untuk menghindari kebakaran dan pencurian. Yang ketiga, retensi risiko. Retensi risiko berarti kita tidak melakukan apapun terhadap risiko tersebut. Kita memiliki risiko, tetapi kita memutuskan untuk tidak melakukan apapun. Maka retensi ini disebut retensi risiko sukarela, yaitu risiko yang biasanya dapat menimbulkan risiko finansial relatif kecil, misalnya kehilangan sandal dalam perjalanan. Namun yang ditahan adalah risiko yang tidak sukarela, yaitu risiko karena tidak tahu, maka hal ini bisa menjadi sangat mahal. Nah, yang terakhir, membagi risiko. Konsep ini merupakan konsep yang diterapkan dalam asuransi syariah. Terkadang suatu risiko tidak dapat dihindari dan retensi akan memberi peluang kerugian yang amat besar. Maka dapat dilakukan pembagian kerugian dengan membagi risiko kepada pihak lain. Maka potensi kerugian dapat dibagi kepada pihak lain. Contoh, jika seseorang takut rugi jika berusaha sendiri, maka dia dapat mengajak pihak lain menjadi rekannya secara bersama-sama. Nah, baiklah, selanjutnya prinsip-prinsip asuransi. Prinsip-prinsip asuransi merupakan dasar pijakan setiap ada masalah yang timbul dalam kontrak asuransi. Pada asuransi konvensional, terdapat 5 prinsip asuransi yang disebut pula dengan doktrin asuransi. Yang pertama, kepentingan yang dapat diasuransikan. Yang kedua, etikat baik. Yang ketiga, penggantian kerugian. Yang keempat, sebab aktif. Yang kelima, subrogasi atau pengalihan hak. Pada kelima prinsip asuransi konvensional tadi bisa diterima dan diberlakukan dalam asuransi syariah. Namun dalam asuransi syariah diperkaya dengan prinsip-prinsip tambahan, yaitu yang pertama, prinsip ikhtiar dan berserah diri. Yang kedua, prinsip saling membantu dan bekerja sama. Yang ketiga, prinsip saling melindungi dari berbagai macam kesusahan dan kesulitan dan tidak membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Yang keempat, akad yang digunakan adalah akad yang tidak mengandung gharar atau penipuan, maisir atau perjudian, riba, zulm atau penganiayaan, atau suap, barang haram, dan maksiat sehingga pihak-pihak yang terkait akad saling bertanggung jawab. Yang kelima, investasi atas dana yang terkumpul dari klien yang dikelola oleh perusahaan asuransi syariah harus dilakukan sesuai ketentuan. Baiklah, selanjutnya mekanisme kerja asuransi syariah. Yang pertama, underwriting. Underwriting adalah proses penafsiran jangka hidup seseorang calon peserta yang dikaitkan dengan besarnya risiko atau menentukan besarnya premi. Atau dengan kata lain, merupakan proses seleksi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa untuk menentukan tingkat risiko yang akan diterima dan menentukan besarnya premi yang akan dibayar. Yang kedua, polis. Polis asuransi adalah surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Polis asuransi merupakan bukti autentik berupa akta mengenai adanya perjanjian asuransi. Polis asuransi merupakan dasar perjanjian antara pemegang polis dengan perusahaan setelah memenuhi unsur-unsur yang harus ada dalam polis adalah: yang pertama, deklarasi. Yang kedua, perjanjian asuransi. Yang ketiga, persyaratan polis. Yang keempat, pengecualian. Yang kelima, kondisi pertanggungan. Yang kelima, polis ditandatangani oleh perusahaan asuransi. Selanjutnya, yang ketiga, premi atau kontribusi. Premi asuransi bagi peserta secara umum bermanfaat untuk menentukan besar tabungan peserta asuransi, mendapatkan santunan kebijakan atau dana klaim terhadap suatu kejadian yang mengakibatkan terjadinya klaim.
menambah investasi pada masa yang berikutnya. Sedangkan bagi perusahaan premi berguna untuk menambah investasi pada suatu usaha untuk dikelola. Premi yang dikumpulkan dari peserta paling tidak harus cukup untuk menutupi 3 hal, yaitu klaim risiko yang dijamin, biaya akuisisi, dan biaya pengelolaan operasional perusahaan. Premi yang dibayarkan oleh peserta merupakan investasi untuk keluarga peserta. Jika premi yang dibayarkan kecil, maka klaim yang akan diterima pun kecil. Sebaliknya, jika premi yang dibayarkan besar, maka klaim yang akan diterima pun juga besar. Premi dalam asuransi syariah umumnya dibagi beberapa bagian. Yang pertama, yang kedua, premi tabaru, dan yang ketiga, premi biaya. Nah, selanjutnya mekanisme pengelolaan. Yang keempat, mekanisme pengelolaan dana asuransi atau premi. Pengelolaan dana asuransi atau premi dapat dilakukan dengan akad mudharabah, musyarakah atau wakalah bil ujroh. Pada akad mudharabah, keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari bagian keuntungan dana dari investasi atau sistem bagi hasil. Pada akad musyarakah, perusahaan asuransi bertindak sebagai mudharab yang menyertakan modal atau dananya untuk investasi bersama dana para peserta. Perusahaan dan peserta berhak memperoleh bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari investasi. Sedangkan pada akad wakalah bil ujroh, perusahaan berhak mendapatkan sesuai dengan kesepakatan. Nah, yang kelima, jenis investasi usaha asuransi syariah. Investasi merupakan penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui kerjasama yang lebih berorientasi risiko yang dirancang untuk mendapatkan perolehan modal. Investasi dapat menunjuk ke suatu investasi keuangan atau di mana investor mendapatkan uang ke dalam suatu sarana. Yang keenam, klaim. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Ketentuan klaim dalam asuransi syariah adalah: 1. Klaim dibayar berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian. Yang kedua, klaim dapat berbeda dalam jumlah atau sesuai dengan premi yang dibayarkan. Yang ketiga, klaim atas akad tijaroh sepenuhnya merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya. Yang keempat, klaim atas akad tabarru merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan sebatas yang disepakati dalam akad. Yang terakhir, ketujuh, penutupan asuransi. Penutupan asuransi adalah berakhirnya perjanjian asuransi yang tadi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis asuransi syariah. Yang pertama yaitu tafakul individu. Produk asuransi syariah ini memberikan perlindungan dan perencanaan yang bersifat pribadi dan dibagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu tafakul dana investasi yang menjamin dan memberikan perlindungan hari tua atau menjadi jaminan dana bagi ahli waris bila nasabah meninggal dunia lebih awal. Kemudian tafakul dana haji yang dipergunakan sebagai perlindungan dana perorangan yang berencana menunaikan ibadah haji. Kemudian tafakul dana siswa yang memberikan jaminan dan pendidikan mulai sekolah dasar sampai sarjana, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada tafakul grup.
Produk asuransi syariah ini memberi perlindungan dan perencanaan untuk pribadi dan kelompok. Misal kelompok dalam sebuah perusahaan yang dibagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama, tafakul al-khairat dan tabungan haji sebagai perlindungan bagi karyawan yang ingin menunaikan ibadah haji yang didanai iuran bersama dengan keberangkatan bergilir. Yang kedua, tafakul kecelakaan siswa yang memberikan proteksi pelajar dari resiko kecelakaan yang berakibat catat bahkan yang mengakibatkan meninggal dunia dan lain-lain. Yang ketiga, ada tafakul umum. Produk asuransi syariah ini memberi perlindungan dan perencanaan yang bersifat umum dan dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, tafakul kebakaran untuk perlindungan dari kerugian yang disebabkan oleh bencana kebakaran. Kemudian tafakul kendaraan bermotor untuk perlindungan terhadap kerugian pada kendaraan bermotor. Misalkan ada kecelakaan kehilangan motor, kena maling mungkin kan, ya seperti itu. Untuk jenis-jenis asuransi itu mungkin itu saja, ada 3 yang tadi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Yang pertama yang mencakup prinsip dasar. Prinsip dasar atau cara kerja asuransi syariah dan konvensional cukup berbeda, yaitu pada asuransi syariah, pertanggungan risiko adalah antara perusahaan asuransi dengan peserta. Peserta saling membantu dan tolong-menolong. Pengumpulan dana dikelola dengan cara membagi risiko kepada perusahaan dan peserta asuransi itu sendiri. Pada asuransi konvensional, pemindahan risiko dari peserta ke perusahaan adalah bersifat penuh, secara sepenuhnya. Asuransi akan menanggung risiko atas nama petanggung, baik untuk aset, kesehatan, ataupun jiwa. Ini tentunya menyesuaikan dengan catatan yang berlaku. Kedua, mencakup akad atau perjanjian. Untuk asuransi syariah, akad yang menjadi landasan adalah akad takaful, yaitu tolong-menolong. Jika terjadi masalah atau musibah pada salah satu peserta, peserta lain akan membantu dengan dana tabarruk atau dana sosial. Pada asuransi konvensional, prinsipnya adalah akad tabaduli, yaitu akad jual beli. Akad ini dijalankan menurut syarat, yaitu harus ada kejelasan hal-hal seperti pembeli, penjual, objek yang diperjualbelikan, harga, dan ijab kabul. Dalam hal ini, setiap pihak saling memahami dan menyetujui transaksi yang terjadi. Kemudian yang ketiga, kepemilikan dana dan pengelolaan. Pada asuransi syariah, dana dimiliki semua peserta asuransi sehingga perusahaan hanya berperan sebagai pengelola dana tanpa hak memiliki. Dana ini lalu akan dikelola dengan semaksimal mungkin untuk keuntungan peserta asuransi dengan sistem transparan. Pada pengelolaan dana asuransi syariah bisa melibatkan objek-objek yang halal dan tidak boleh mengandung ketidakjelasan atau kesamaran baik secara hukum, sifat maupun faktanya. Instrumen investasi yang dipilih harus sesuai syariat Islam. Pada asuransi konvensional, dana premi harus dibayarkan nasabah atau tertanggung sama seperti transaksi jual beli pada umumnya. Dana ini akan dikelola sesuai perjanjian, misalnya dialihkan sebagian ke biaya dan investasi, atau pertimbangan lain sesuai jenis produk asuransi yang dipilih demi mendapatkan keuntungan maksimal. Yang keempat, ada pengawasan dana. Pengawasan dana asuransi sangat penting sifatnya. Berikut perbedaan antara kedua jenis asuransi ini. Pada asuransi syariah, ada melibatkan pihak ketiga sebagai pengawas kegiatan asuransi, yaitu Dewan Pengawas Syariah,
DPS bertugas mengawasi proses transaksi perusahaan agar tetap memegang prinsip syariah. DPS bertanggung jawab kepada Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Dalam asuransi konvensional, tidak ada badan pengawas khusus tertentu untuk kegiatan dan transaksi perusahaan. Namun, prinsipnya setiap perusahaan asuransi resmi dan terdaftar harus menurut pada peraturan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kemudian yang kelima yaitu mencakup dana hangus. Istilah dana hangus terjadi ketika tidak ada klaim dalam jangka periode asuransi yang disepakati. Misalnya, dana hangus pada asuransi perjalanan ketika trip telah digenapi, atau dana asuransi properti hangus ketika masa polis berakhir. Asuransi syariah tidak memberlakukan istilah dana hangus. Dana tetap akan bisa diambil meskipun nantinya ada sebagian kecil yang diikhlaskan sebagai dana tabarruk. Ketika seseorang tidak sanggup melanjutkan asuransi syariah, dana tetap dapat ditarik sepenuhnya sesuai yang sudah pernah dibayarkan kepada perusahaan asuransi syariah. Berbeda dengan asuransi konvensional, status dana langsung hangus ketika periode polis berakhir, tidak sanggup membayar, premi perjalanan, dan ketentuan lainnya. Yang keenam mencakup surplus underwriting. Ini adalah dana yang diberikan kepada peserta jika terdapat kelebihan dari rekening sosial atau tabarruk, termasuk dari pendapatan lain setelah dikurangi dengan pembayaran klaim atau santunan dan utang jika ada. Pada asuransi syariah, ada sistem surplus underwriting bagi semua peserta asuransi. Pembagian keuntungan bersifat pro rata. Sedangkan pada asuransi konvensional, tidak ada pembagian keuntungan tetapi ada istilah no claim bonus. Pada beberapa produk asuransi, ini adalah pemberian kompensasi kepada nasabah atau pertanggung jika tidak pernah melakukan klaim dalam jangka waktu tertentu. Kemudian mencakup wakaf dan zakat. Yang ketujuh ya. Pada asuransi syariah berlaku istilah wakaf dan zakat yang tidak eksis pada asuransi konvensional. Wakaf adalah penyerahan hak milik atau harta benda yang tahan lama kepada penerima wakaf atau nazir dengan tujuan demi kemaslahatan umat. Karena wakaf memiliki manfaat perlindungan, peserta asuransi atau nasabah dapat mewakafkan manfaat asuransi berupa santunan asuransi, meninggal dunia, dan nilai tunai polis. Zakat adalah harga tertentu yang wajib diberikan oleh umat Islam kepada golongan yang berhak menerima, misalnya fakir miskin. Zakat bersifat wajib pada asuransi syariah dan diambil dari besarnya keuntungan perusahaan. Aturan wakaf dan zakat tidak ada pada asuransi konvensional. Pembayaran polis bisa diberikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang terakhir, yang kedelapan, mencakup pembayaran klaim polis. Asuransi syariah akan mencairkan dana tabungan bersama untuk membayar klaim nasabah. Pada asuransi syariah, sebuah polis bisa bisa diatasnamakan per keluarga inti, ayah, ibu, dan anak. Seluruh keluarga akan mendapatkan perlindungan rawat inap rumah sakit. Klaim juga biasa dibayarkan dengan sistem cashless atau semua tagihan yang timbul tanpa menutup kemungkinan double claim terhadap asuransi lain. Asuransi konvensional akan menanggung klaim asuransi nasabah dari dana perusahaan sesuai ketentuan polis yang berlaku tentunya. Dikarenakan polis bersifat individu, hanya boleh diatasnamakan satu orang saja, terkecuali memang ada manfaat polis tertentu yang punya fasilitas keluarga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih buat
teman-teman saya sebelumnya yang sudah menjelaskan tentang asuransi syariah. Sekian dari saya dan kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.